Baik Bapak Ibu undangan hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita menyambut kehadiran Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan. Saat ini telah memasuki Aula SMK Yohanes 23. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kehadiran Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan yang pagi ini sudah berada di tengah-tengah kita semua. Baik hadirin disilahkan duduk, Bapak Ibu undangan disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan persembahan tarian Geta Taha. Tarian yang akan dibawakan dengan judul Geta Taha ini artinya memanen padi. Tarian Geta Taha merupakan modifikasi kreasi dari gerak dasar tarian masyarakat Lama Holot, dan tarian ini menceritakan tentang kegiatan masyarakat Lama Holot dalam memanen padi ladang, dan tarian ini dari beberapa bagian, yakni gerakan mengajak untuk berkumpul, memetik, mengetam padi, gerakan menginjak padi dan mengumpulkan hasil panen. Dan gerakan lainnya merupakan gerakan kreasi untuk memperindah tarian. Dan diiringi dengan musik rekaman gong dan gendang Lama Holot sebagai ungkapan rasa syukur kepada Lerawulan Tanah Ikan dengan lagu Luye, itu sebagai ungkapan kegembiraan. Tarian Geta Taha ini dibawakan oleh 5 wanita pelajar SMK Santo Gabriel Momere dengan busana adat Lama Holot yang sudah dimodifikasi. Kita saksikan bersama tarian Geta Taha.
Iya, terima kasih untuk persembahan tarian Geta Taha dari SMK Santo Gabriel Maumere. Shalom, Shalve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Sika bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika, yang kami hormati Wakil Bupati Sika, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sika, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati para staf ahli, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sika, yang kami hormati para kepala sekolah, singkatnya Bapak Ibu undangan, hadirin sekalian yang sama kami hormati. Acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur serta penyerahan bantuan pendidikan bagi SMA SMK se-Kabupaten Sika tahun anggaran 2023 pada hari ini Sabtu 29 April 2023 segera dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Restorasi Pendidikan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Bupati Sika. Salve, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan para staf ahli, staf khusus, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Wakil Bupati Sika, Sekretaris Daerah, rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Sika, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang selalu mendampingi saya, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sika yang hadir, para kepala sekolah SMA, SMK, sederajat Kabupaten Sika yang saya banggakan. Pertama, puji syukur atas kebesaran dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita berikan aplaus untuk Bapak Gubernur yang pada agenda kali ini melakukan safari kembali. Kemarin dari Flores Timur dan hari ini ada di Kabupaten Sika, nanti besok ke Labuan Bajo. Kita sama-sama mendoakan semoga Bapak Gubernur diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga tetap semangat di masa-masa akhir periode untuk tetap membangun Nusa Tenggara Timur. Kami juga mendoakan semoga kebersamaan ini terus terjaga untuk Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini mungkin kali pertama Gubernur yang mengunjungi sekolah ini. Jadi ini sekolah sejarahnya cukup panjang Bapak Gubernur. Dulu hanya ada SMP Yapentom. Raja Sika kami, Raja Thomas, itu raja yang kedua sebelum terakhir, dan akhirnya Raja Sentis, itu juga dipercayakan sebagai kepala daerah setelah masa kemerdekaan. Tapi jauh sebelumnya itu, tahun 1923, itu ketika Raja Thomas sakit, ya karena dia raja di bawah pemerintahan kolonial, berobatnya di Surabaya. Di Surabaya bertemu sama Bung Tomo. Ini seorang Raja Thomas hebat. Bung Tomo berpesan kepada Raja Thomas, untuk kemerdekaan, untuk kemajuan, kita harus mulai dengan pendidikan. Sekembali dari Surabaya setelah berobat, Raja Thomas langsung membangun satu sekolah yang sekarang ada di SD 3, itu sekolah untuk keterampilan ibu-ibu, menjahit, memasak, dan lain-lain. Dan selang beberapa tahun, kemudian membangun SMP Yapentom, cikal bakal SMA ini juga. Ya, SMP Yapentom itu dibangun betul-betul dengan kekuatan rakyat. Jadi rakyat yang menjual kopra, itu sebagiannya itu disisihkan untuk pembangunan sekolah ini. Dan terjadi. Ya, ini termasuk sekolah tertua di Flores. Ya, SMP Yapentom. Dalam perkembangannya, kemudian ini terbentuk juga SMA, SMK. Jadi ini sejarah singkat sekolah ini. Walaupun kita lihat secara fisik, ya kalau dia sudah tua, tapi perkembangannya masih lambat. Sehingga ini perlu sentuhan ya, dan perhatian dari para pemangku kebijakan, ya, semua stakeholders, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, ya, untuk berpartisipasi sebagaimana semangat lagu restorasi pendidikan NTT yang kita dengungkan tadi bersama-sama.
Mari kita bersama-sama bersama Bapak Gubernur kita bangun ya sekolah ini. Berikutnya saya melaporkan Bapak Gubernur di Kabupaten Sika terakhir bersama BPS dan Bapelitbang Kabupaten Sika kita mencoba untuk mendata sesuai arahan dalam Rakornas Bapak Presiden mengenai pemberantasan kemiskinan ekstrim. Di Sika terdapat 40.000 ya penduduk miskin. Dari 40.000 itu terdapat 8.000 itu penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Dampaknya ya salah satunya terhadap pendidikan. Tadi Bapak Gubernur menyampaikan anak itu sebagai investasi keluarga. Ya sehingga ini kita bersama-sama membangun investasi keluarga. Nah, di Sika kami berencana Bapak Gubernur ini mohon dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 2 Mei ini kami akan melonsing untuk keluarga yang dalam kemiskinan ekstrim, kita mau bebaskan biaya pendidikan seluruhnya. Komposisi pendanaan tidak berbeban kepada pemerintah provinsi maupun daerah, tidak terlalu banyak. Kita akan memanage semua program-program bantuan ke pendidikan, mulai dana BOS, kemudian PIP, juga bantuan dari Kesra. Pemerintah Kabupaten Sika berencana akan mengalokasikan 1 juta per anak ya pada tahun ajaran tahun 2023 ini. Dan kita akan lakukan itu. Ini rencana kami dan mohon dukungan. Saya sudah melaporkan kebetulan pada saat kunjungan Bapak Wakil Gubernur, kita sudah menyampaikan dan kita akan melonsing di tanggal 2 Mei. Sehingga kita bisa bebaskan dari keluarga-keluarga yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim, mereka juga bisa bersama-sama kita menikmati pendidikan yang tinggi. Kedua, program pemerintah daerah sesuai visi dan misi saya bersama Bapak Romanus Woga, yaitu beasiswa bagi mahasiswa, ya terutama yang tidak mampu. Sampai dengan hari ini kami sudah memberikan 14.000 putra-putri Kabupaten Sika yang berkuliah, baik di Flores, termasuk di Kabupaten Sika, di luar Flores maupun di Jawa. Bahkan ada yang di Malaysia mengambil program doktor kami biayai. Dan ini berjalan terus dan sudah kita tetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sika. Sehingga program ini akan berkelanjutan ya untuk kemajuan Yan Sika dan juga NTT. Terakhir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Bapak Gubernur sudah mengunjungi Kabupaten Sika dan langsung ke SMA Yohanes Paulus III dan hadir di tempat ini juga semua pimpinan kepala sekolah dari SMA, SMK. Semoga Bapak Gubernur memberikan arahan, memberikan semangat bagi kita semua untuk mengembangkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Baik, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan lagu dari Gita Smater Choir. Gita Smater Choir merupakan kelompok paduan suara dari SMA Swasta Katolik Frateran Maumere. Paduan suara ini telah mengikuti beberapa event festival paduan suara internasional seperti Bali International Choir, Festival Singapore International Choral Festival, Penabur Internasional Choir Festival, dan berhasil meraih medali perak dan emas. Di tahun 2022 yang lalu, paduan suara GSC mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pesta Paduan Suara Gerejani kategori Gregorian Remaja. Dan saat ini, pagi hari ini, paduan suara GSC sedang mengikuti juga persiapan nanti dalam persembahan festival paduan suara yang akan mereka ikuti di Malaysia dan Korea. Dan untuk saat ini, Yamko Rambe Yamko dengan arranger Bapak Agustinus Bambang Jusana, lagu daerah asal Papua, kita saksikan bersama.
Baik, terima kasih sekali lagi aplaus yang meriah untuk SMA Swasta Frateran Maumere dalam Yamko Rambe Yamko. Selanjutnya kita ikuti acara penyerahan bantuan. Bantuan yang pertama, bantuan secara simbolis pengadaan alat penyulingan air laut menjadi air minum di Desa Maluriwu, Kecamatan Palue, dan Desa Semparong, Kecamatan Alok, sebesar Rp2.466.720.000. Bapak Bupati Sika akan menerima bantuan ini diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan setelah ini penyerahan secara simbolis bantuan beras untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim sebanyak 7,3 ton yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, bantuan pendidikan. Kepada para penerima bantuan, kami mohon untuk tampil ke depan. Yang pertama dari SMA Negeri 1 Waigete. Akan menerima bantuan sebesar Rp260 juta. Selanjutnya SMA Negeri Kangai, Rp1.310.547.000. Kami ulangi, Rp1.310.547.000. Berikut SMA Negeri Restorasi Doreng, Rp2.020 juta. SMA Negeri Wai Blama, Rp2.020 juta. SMA Negeri Mage Panda, Rp135 juta. SMA Negeri Roledelu, Rp125 juta. SMA Negeri 1 Talibura, Rp135 juta. SMA Swasta Santo Petrus Kewapante, Rp135 juta. SMK Swasta Nawacita Mego, Rp125 juta. SMK Swasta Yohanes 23 Maumere, Rp125 juta. SMK Swasta Bina Maritim Maumere, Rp125 juta. SMK Swasta Yapen Rais Maumere, Rp125 juta. SMK Negeri 3 Maumere, Rp125 juta. Dan SLB Floresta Maumere, Rp439.450.000. Untuk menyerahkan bantuan ini yang pertama kepada SMA Negeri 1 Maumere, mohon kesediaan Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menyerahkan bantuan. Selanjutnya, Bapak Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan akan diwakili oleh Suster menyerahkan kepada SMA Negeri Kangai. Suster, ya, minta maaf, Staf Khusus Gubernur untuk Bidang Pendidikan SMA Negeri Kangai. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyerahkan kepada SMA Negeri Restorasi Doreng.
Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut Bapak Bupati Sika akan menyerahkan kepada SMA Negeri 1 Talibura Berikut SMA Swasta Santo Petrus Kewapante diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Sika. Perhatian dari perhatian. Selanjutnya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sika akan menyerahkan kepada SMK Nawacita Megu Selanjutnya Bapak Kapolres Sika atau yang mewakili untuk SMK Swasta Yohanes 23. Kami mengundang Bapak Rafael Raga SP yang hadir juga di sini untuk menyerahkan bantuan ini kepada SMK Swasta Yohanes 23 Momere. Selanjutnya Bapak Dandim 1603 Sika akan menyerahkan pada SMK Swasta Bina Maritim Momere. Berikut kepada SMK Swasta Yapen Rais Momere Bapak Kajari Sika. Berikut SMK Negeri 3 Momere, Ketua Pengadilan Negeri Momere. Dan SLB Floresta Momere akan diserahkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sika.
Terima kasih dan kami mengundang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk berkenan foto bersama didampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Sika, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua DPR, para anggota Forkopimda yang ada, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sika. Bawa itu tengah sini, bawa itu bisa. Kita nggak ada bawa ini bisa. Tidak bisa. Tidak. Kalau Baik, bawa foto kamera bisa. bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Foto bersama selesai, kami silakan untuk kembali ke tempat semua. Baik, setelah ini bersiap-siap paduan suara Gita Smarter Choir bisa persembahkan satu lagu. Silakan mengambil tempat.
I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want you broken heart. Don't you be a sum of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Let them break me down to this. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the darkest storms wanna cut me down, I'm gonna set a floor, gonna drop it down. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out to see right come. And I'm marching on till the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita semua terkoyer sudah menyemarakan suasana di siang hari ini. Iya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi. Pagi. This is me. Salam. Salve.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sika, laki-laki yang ganteng dan maco. Makanya Ibu Ketua PKK tidak boleh jauh-jauh. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Sika yang kebapaan dan bijaksana, orang hebat. Makanya para kuda yang ganteng didampingi orang tua yang bapak yang bijaksana, pastilah kabupaten ini akan maju luar biasa. Ketua DPR Kabupaten Sika, Forkompimda, ada Ibu Ketua Pengadilan, Pak Dandim, Pak Jari, yang mewakili Dandim, mewakili Kapolres, Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sika, para kepala sekolah, para guru, orang tua, dan seluruh murid, siswa SMA, SMK, SMP yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat gembira bersama rombongan yang hadir, disambut oleh pemerintah Kabupaten Sika yang penuh hangat, masyarakat, dan sampaikan terima kasih untuk seluruh persiapan penyambutan kami di tempat ini dalam rangka membangun Nusa Tenggara Timur. Hadir bersama saya dalam kunjungan ini ada beberapa tokoh penting, antara lain staf ahli Gubernur Dr. Mese Rasi Ataupah. Ini staf ahlinya bukan, biasanya kalau orang taruh di staf ahli itu tempat yang tidak ada guna. Selalu saya lihat itu, orang-orang kalau taruh staf ahli itu yang bukan ahli. Tapi tempat itu supaya sudahlah kau istirahat di situ sudah maksudnya. Ya saya yakin, di Sika tidak, di tempat lain, bukan di Sika. Saya tidak, karena saya kurang ahli, saya milih orang yang di tempat itu untuk memberikan pengetahuan kepada saya, mengambil kebijakan-kebijakan penting bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur. Juga ada staf khusus Gubernur, Suster Marcelina. Bapak diri dulu. Orang tanya, ngapain suster itu pergi jadi staf khusus itu? Saya bertemu dengan suster ini berdiskusi banyak tentang pendidikan, membangun karakter dan knowledge. Banyak pengetahuan yang saya peroleh. Saya memutuskan sebaiknya jangan ajar saya saja. Bolehkah suster juga ajar juga ke daerah-daerah? Nanti saya minta suster menjadi staf khusus. Tapi rupanya izinnya sampai ke Roma. Tidak apa-apa. Selama surat masih bisa kirim, kita pasti sampai di sana. Kecuali kirim ke surga, saya perlu belajar dulu. Karena belum tahu caranya saya kirim ke sana. Tapi kalau sampai kirim hanya ke Vatikan atau ke Roma, tempat suster ini naung, bisa lah. Itu surat saya dikirim langsung oleh suster provinsial bersama beliau ini, mereka pergi menghadap dan akhirnya disetujui untuk menjadi staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk bidang karakter, mentalitas, dan pembangunan knowledge di Nusa Tenggara Timur. Yang pasti Ibu Suster ini tidak sarankan Gubernur untuk jam 5 pagi, nanti saya jelasin. Jangan salahkan dia, salahkan Gubernur. Hadir juga bersama kami ini orang dari Maumere nih, dari Lio, ini Bapak Yos Rasi, kader muda, hadis sosial.
Sebelahnya itu ada Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, ini juga ada Kadis PUPR. Ya, yang tadi jalan segala macam, termasuk tadi bantuan air kepada pemerintah dan masyarakat Sika, itu bukan air bersih, Pak Bupati. Itu air sehat, langsung diminum. Jadi pulau apa itu ya? Pulau terluar itu. Ada satu lagi. Sukun. Sukun. Itulah. Jadi pulau datang dapat begitu, kalau air laut saja sekitar 1 miliar lebih, kalau air tawar lebih murah. Nah itu mimpi kita ke depan itu kan. Kita ingin seluruh rakyat kita mengkonsumsi air sehat, air yang langsung diminum dengan standar yang baik sehingga tidak merusak ginjal kita. Karena rata-rata Nusa Tenggara Timur banyak problem ginjal, cuci darah karena air kita itu banyak zat kapurnya. Sehingga kalau kita kasih biarkan itu dikonsumsi, nanti ginjalnya yang kena. Jadi pendidikan dibangun, tapi kesehatan yang tidak dibangun, nanti tetap nanti kita jelaskan di kemudian. Karena itu perlu, kenapa air sehat itu perlu. Hari ini kita terbatas karena kita masuk dalam segala tantangan, tetapi nantinya ini akan terus berjalan sehingga seluruh rakyat dimanapun di Nusa Tenggara Timur akan menikmati air sehat, tidak perlu rebus lagi airnya. Mereka tidak rebus dan tidak perlu lagi saring, tetapi mereka langsung minum dari keran. Dan itu menunjukkan sebuah peradaban yang baik di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya juga ada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bikin kita bermasalah heboh besar itu. Nah, Bapak Linus Nusi. Tapi bukan Pak Linus punya salah, Gubernur punya salah. Itu bukan karena Pak Linus punya mau, saya punya mau itu. Nah, jadi nanti baru kita jelaskan. Jangan semua sekali salah, itu pemimpin yang suruh. Lalu mana lagi? Ada itu Kabin dari Pertanian, Pak Nixon. Hari ini ulang tahun dia. Yang ke berapa kamu? 83? Oh 53, saya pikir 83 rupanya. 53 tahun dalam perjalanan ulang tahun dia. Ya. Oh ya, ada Kabin Cipta Karya yang urus air minum ini. Ini ahli yang mengatur air minum. Jadi bisa langsung diminum. Dan sisa pelengkap penderita yang lain. Maksudnya dia menderita lah, kalau Bapak perintah dia kan setengah mati. Baik, kita bersyukur bahwa walaupun kita masuk di dalam tantangan yang serius, dunia, bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga, Sika tentunya. Tapi kita masih tetap hidup di dalam semangat untuk kita membangun nusa bangsa, kita membangun provinsi yang kita cintai ini, termasuk di dalamnya Kabupaten Sika. Hari ini kita diberikan sebuah momentum yang sangat luar biasa dan belum pernah kita rasa. Dan itulah kebangkitan Nusa Tenggara Timur telah dan terus akan mulai. Adalah Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan dan mempercayakan NTT sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit yang ke-23. Karena itu nanti saya mau tanya anak-anak SMA, SMK yang ada di sini. Yang benar jawab dapat 2 juta rupiah. Yang mau maju untuk menjawab, maju. Kalau ada yang bisik, lalu ada bisik-bisik untuk dengar, yang bisik-bisik skot jam 50 kali. Apakah ada anak-anak nyong-nyong ganteng SMK? Itu ibu-ibu itu. Yang anak SMA, SMK, SLB. Ada? Nah, maju.
Nama Maria Octavia Yulita Are dari... Sebentar, belum ditanya. Nanti tanya baru kau bilang saya. Sudah? Berapa orang itu? 2, 4, 5. Yang tidak tahu, jalan jongkok, pulang. Jadi berani maju artinya berani terima tantangan, betul tidak? Dengar dulu. Berani terima tantangan kan? Kalau tidak tahu, jongkok pulang bisa? 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 Dengar dulu, kalau tidak boleh, saya tidak mau. Benar jawaban dapat uang, salah jawab jongkok pulang. Bisa? Nah, baguslah itu. Habis gubernur punya uang. Sudah ya? Oke. Stop, sudah. Maju satu-satu di sini. Yang mau maju duluan siapa? Nah, maju. Tolong mic-nya, Dek. Kau sini. Pertanyaan ini, bila kamu jawab benar, hadiahnya 2 juta rupiah. Pertanyaannya begini. Sebutkan negara yang terakhir kali masuk menjadi anggota ASEAN. Timor Leste. 2 juta rupiah. Sudah, ganti lagi. Sudah siap? Buka maskernya supaya saya lihat kamu muka itu. Bagus, nona cantik-cantik pakai masker. Covid sudah lewat. Berapa jumlah negara ASEAN? 20. Ah, salah. Sebentar, stop. Sebentar, belum ada pertanyaan buat kamu nanti. Ini. Tanggal berapa meetingnya ASEAN, KTT ASEAN Summit? Tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Itu acara dimulai. Tanggal meetingnya tanggal berapa? Salah. Siapa? Tanggal yang benar adalah tanggal 10 dan tanggal 11. Itu high meetingnya di situ. Pada presiden datang ya. Turun ganti. Maju. India masuk di dalam ASEAN tahun berapa? India bukan salah satu negara ASEAN. 2 juta rupiah. Maju lagi. Habis nih uang gubernur. Pintar-pintar orang Sika itu. Berapa jumlah negara yang tergabung di dalam ASEAN? 11. 2 juta rupiah. Maju. Sebutkan nama-nama negara yang tergabung di dalam ASEAN. Indonesia, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, gagal, ganti lagi.
Ini. Sebutkan 3 nama kepala negara ASEAN. 1 ada Malik. Istirahat. Sebutkan minimal 3 kepala negara ASEAN. 1 Joko Widodo. Joko Widodo. Ganti. Maju. Sebutkan minimal 4 kepala negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. 4 negara. Kepala negara, nama kepala negaranya yang tergabung dalam ASEAN. 1 Joko Widodo. Joko Widodo. Tidak tahu. Hah? Ada Malik sudah pergi. Kok di mana sana? Udah turun. Sebutkan 5 nama kepala negara, minimal 5 kepala negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Presiden Joko Widodo. Yes, Joko Widodo. Terima kasih, turun. Maju. Kalau kamu benar, kali ini kamu saya kasih 100 juta. 10 nama kepala negara dari total 11 yang ada. Sebutkan nama-namanya yang hadir nanti. Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Tidak jadi. 100 juta tidak jadi. Turun, ganti lagi. Sudah tidak bisa semua kan? Maju kalau bisa. Maju. Sebutkan 11 nama kepala negara ASEAN yang akan hadir. Total hadiah 100 juta. Yang pertama Presiden Joko Widodo. Halus toh, tidak jadi juga. Tidak bisa toh, semua tidak bisa. Ya udah, bisa. Oke, maju. Kalau bisa maju. Tidak bisa. Agar tidak bisa pulang sudah. Pada guru yang tahu saya kasih 5 juta. Nama-nama kepala negara. Ada yang maju? 5 juta rupiah. Terima kasih ya. Karena sudah maju mereka dapat 500. Karena sudah berani maju. Nanti kalian ambil di situ, hubungi Bapak itu. Oke. Baik. Ada guru. Maju. Ini kali kalau tidak bisa guru itu kamu berangkat pulang. Kalau baru tidak apa-apa, kan guru harus. Sebutkan 11 kepala negara yang akan hadir pada KTT ASEAN Summit yang ke-23. Itu bukan guru yang mau jawab itu. Oh, saya pikir dia sudah itu. Oh ya, tidak ada, ya sudahlah. Google dulu itu berarti stop sudah. Ya, kita lanjutlah. Baik. Jadi, mengapa tadi saya katakan bahwa ini merupakan momentum terbaik buat Nusa Tenggara Timur. Selama ini kalau sebuah konferensi tingkat tinggi ada di berapa tempat di Republik ini? 2. Di mana saja itu? Jakarta dan Bali. Sekarang ada berapa lagi? Tambah. 3. Jakarta, Bali dan Labuan Bajo. Maksudlah itulah momentumnya. Kita yang dulu tidak dianggap,
kita yang dulu dianggap sebagai provinsi termiskin, kita yang selalu dibuat menjadi orang-orang yang termarginalkan, hari ini momentum kebangkitan telah dan terus akan kita maju. Momentum kebangkitan Nusa Tenggara Timur telah dan akan terus bergerak maju. Karena itu restorasi pendidikan itu bukan urusan Nasdem itu. Jangan dibawa-bawa itu karena restorasi pendidikan, restorasi partai Nasdem. Kalau wakil bupati mungkin senang, tapi kan Pak Bupati belum tentu senang itu lagu. Tapi jujur saya suka itu lagu. Maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan. Kan bagus itu. Maju terus, pantang mundur. Mengapa maju terus, pantang mundur? Tidak boleh seperti Pak Bupati tadi sampaikan. Bahwa saya bicara di Sika, Sika adalah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang mengenal dunia pendidikan jauh sebelum kemerdekaan. Betul. Tetapi kalau terus-menerus kita hidup di zona nyaman, maka kita akan tidak berkembang maju. Tidak akan berkembang. Seorang psikolog Amerika, namanya Walter Freeman, dia katakan bahwa manusia tidak akan maju bila dia hidup di dalam keteraturan abadi. Lalu manusia juga akan masuk dalam bencana yang luar biasa bila dia hidup di dalam ketidakteraturan abadi. Tetapi manusia yang berkembang terus adalah manusia yang keluar dari keteraturan abadinya untuk membuat ketidakteraturan untuk dia kembali maju. Karena itu, jam 5 pagi itu mengganggu itu. Keluar dari ketidakaturan. Keluar dari keteraturan abadi. Lalu ributlah semua. Yang tidak teratur itu selalu ribut. Kita selalu memancing keributan. Dan keributan selalu, keributan yang abadi celaka kita. Tapi keteraturan yang abadi itu harus diganggu. Dan kita tahu kita hidup nyaman terus. Lalu kita cek anak-anak kita. Kenapa pendidikan tidak maju khususnya di sekolah-sekolah negeri? Periksa sana, periksa sini, HB-nya 9, 8, 11. Periksa, mengapa HB-nya rendah? Ada yang tahu HB? Bukan BH, HB. Jangan dibalik. HB. HB itu apa? Kadar oksigen yang terikat di dalam sel darah. Jadi kalau umpama oksigennya terbatas ya, matanya melotot tapi tidak bisa terima apa-apa. Kenapa HB-nya rendah? Karena tidur bangunnya telat. Buru-buru tidak sempat makan pagi. Masuk di samping sekolah, langsung upacara masuk kelas. Langsung dikasih masuk. Apalagi panas model seperti di dalam ruangan ini. Ada yang kipas makin panas, Bu. Teorinya begitu kita kipas, Bu, ibu tanpa sadar setelah membakar. Teorinya, kalau supaya dingin, diam. Seluruh alat dalam tubuh semua bisa diam. Nanti lama-lama dingin. Tapi kalau kipas, olahraga itu makin keringat. Terjadi pembakaran di dalam tubuh, maka kita makin berkeringat, makin kipas makin berkeringat. Nah, seperti api, dikipas dia makin membara. Itu. Jadi kalau mama-mama itu kalau di tempat panas bawa kipas itu sia-sia itu. Makin kipas makin meleleh. Kok bisa? Ya karena kipas. Kalau diam tenang, tidak bergerak, maka energinya tidak terpakai. Ya pasti. Tenang, maka masuk daerah-daerah begini. Dapatkah kita bayangkan kalau dia model seng begini, lalu anak-anak diajar di jam 12 siang? Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Radiasi matahari Nusa Tenggara Timur
tertinggi di Indonesia. Karena itu kita punya energi yang luar biasa. Jangan kita marah-marah gara-gara panas ya. Karena iradiasi matahari itu akan memberikan kekayaan buat Nusa Tenggara Timur yang luar biasa. Kita akan mulai nanti di Sumba tahun ini. Kita start, Sumba memiliki sekitar 10 giga energi listrik tenaga surya. Dan itu akan bisa menghidupi seluruh industri apapun yang masuk di Nusa Tenggara Timur. Renewable energy. Dunia hari ini tidak lagi akan mau menerima produk-produk hasil olahan dari energi fosil. 2030 nanti, produk yang akan diekspor tidak lagi kita akan dapat diekspor kalau hasil produk itu keluar dari energi fosil. Akan berkembang. Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Paris Agreement untuk 2025 nanti 23% Indonesia sudah mempergunakan renewable energy untuk seluruh produk-produknya. Itu menunjukkan bahwa NTT nomor 1 di dalam pembangunan Indonesia ke depan. Mengapa? Karena NTT memiliki paling banyak renewable energy. Mulai hitung. Panas bumi. Jadi kalau mau bangun panas bumi, Pak Bupati, mesti kita punya orang NTT ini, kalau kita bangun panas bumi, ribut-ribut. Tapi itu di provinsi lain, tidak ada di Pulau Flores. Padahal itu pesan kekayaan masa depan. Dunia harus pakai itu. 2, matahari. 3, angin. 4, arus laut. Nanti di Flores Timur, antara Flores dan Pulau Adonara, Lembata, Adonara dan Solor, Adonara, Lembata dan Alor dan Timor, Alor dan Pantar. Itu kekuatan Timor dan Semau dan Rote, kekuatan energi yang luar biasa. Energi arus laut. Provinsi ini provinsi yang sangat kaya ke depan. Minimal di 2040 sudah tidak ada provinsi yang bisa melawan Nusa Tenggara Timur lagi. Saking kayanya. Untuk energi matahari di Sumba, tahun ini kita masuk 4 miliar dolar. Kalau dia karensi hari ini tadi mata uang tukar hari ini, berarti ada sekitar 70 triliun masuk mulai tahun ini sampai dengan 2027. 70 triliun masuk pulau kecil itu. Pulau kecil itu masuk uang sebegitu banyak. Bayangkan, kita punya Labuan Bajo, kita punya Sumba dengan energi yang luar biasa, kita punya Flores dengan energi panas bumi, arus laut, angin. Maka tidak ada pilihan buat kita itu miskin. Kita akan kaya. Lalu bagaimana kita mengelola kekayaan ini? Sekolahnya itu mau jadi suster, jadi pastor, dokter, pengacara, akuntan, apalagi itu, guru. Bukan berarti ini salah nih. Sekolahnya juga tentang energi terbarukan harus. Supaya yang nanti merancang ini anak-anak Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekolahnya jangan seperti zaman dulu. Setuju, kita berutang budi kepada semua pemimpin, kepada semua pendahulu kita yang meletakkan dasar. Tapi sekarang ini dunia no border. Tidak ada batas. Karena itu sekolah di sini, di Sika kita bisa bicara dengan teman-teman di Scotland tentang energi baru terbarukan khususnya arus laut. Kita bisa bicara dengan China, bicara tentang bagaimana membangun solar farm. Tidak ada masalah. Masalah kita cuma satu, bahasa. Karena kita punya alat bisa kita buat. Dalam tempo singkat kita siapkan semua perangkat. Tapi siapa yang bisa? Dan tidak bisa mereka tahu mau pakai bahasa Sika. Pakai ini. Kita bagaimana bisa ngomong? Bahasa Inggris minimal. Karena itu perlu. Pendidikan kita mulai mendorong ke sana. Bukan karena pariwisata saja, tapi dunia sudah tidak ada batas. Begitu kita menguasai bahasa Inggris minimal, kita mampu bersekolah dengan sekolah manapun di dunia ini. Kita berhubung dengan Prancis, kita berhubung dengan Scotland, dan itu gampang. Karena itu kita mulai membangun pendidikan kita.
Karena itu jam 5 itu penting. Saya membaca banyak, apa itu tadi sih tidak banyak. Ada yang maki gubernurnya, gubernur otak tidak ada. Gubernur punya pengetahuan rendah. Gubernurnya mendapatkan saran yang keliru dari ahli-ahlinya. Saya baca dengan tenang sambil menyimak. Inilah kalau orang tidak tanya maksud dan tujuan sudah komen ini. Saya biasa lihat orang begini, saya tidak jawab karena beda paradigma. Paradigmnya beda. Kalau kita bela paradigma, susah. Mau beda, bagaimana contohnya orang beda paradigma? Contohnya monyet, ada di atas pohon tenang, diam. Tiba-tiba datang seekor harimau, macan. Macan memberikan paradigma. Monyet kan harusnya tenang-tenang saja, itu kan bukan paradigma saya. Emang gue pikirin, diam aja. Tapi kan tidak ternyata kalau kita nonton. Mereka lompat kiri kanan. Akhirnya salah pegang, jatuh dimakan sama macan. Mengapa jatuh? Karena dia sedang mengikuti paradigma macan itu. Dia tidak tetap mempertahankan paradigmanya. Bila dia mempertahankan paradigmanya dengan baik, dia tidak jatuh untuk dimakan macan. Sambil kau teriak-teriak aja situ suka-suka hatimu. Apa urusan sama saya, emang gue pikirin. Kan main tenang-tenang aja dia dan tidak akan dimakan macan. Tapikah benar begitu? Ternyata tidak kan kita lihat. Setiap macan duduk di bawah pohon yang di atasnya ada berbagai monyet. Monyet lompat kiri kanan sambil menghindar. Pegang sana, pegang sini, pegang sana, jatuh macan makan sendiri. Itulah paradigma. Banyak sekali kita tidak memahami paradigma lalu mulai berkomentar. Kemana komentar ini pergi? Bagi kita yang mengerti paradigma, kenapa kita tertarik sama komentarnya? Paradigma saya bukan paradigma dia. Dan saya akan tetap membangun paradigma saya supaya saya tetap aman-aman saja untuk tidak hidup dalam kecelakaan. Karena itu, Nusa Tenggara Timur, pertanyaan lanjut, apa yang masalah dengan jam 5? Bukankah semua kita mau anak kita bangun pagi? Kecuali anak orang yang sakit jiwa yang disuruh bangun jam 10 pagi. Panjang. Dari mana? Oh, udah turun langsung. Endorfin hilang. Sudah, masuk salah. Masuk dalam kelas ketemu lagi. Dari mana? Udah makin turun. Hancur. Hancur. Baru mulai dikasih apapun. Saya selalu testimoni ulang-ulang. Walaupun endorfin saya begitu tinggi, tapi saya punya guru satu
Kumisnya menutup bibirnya semua. Ngisap pipa, tembakau pipa itu. Selalu dia kasih di samping begini. Pakai kayu api lagi bakarnya. Zaman dulu, kalau sekarang kan petek. Zaman dulu kayu apinya tuh pegang sendiri, taruh di situ, kipas-kipas, lalu dibakar sama dia. Setiap kali lihat mukanya, saya tidak pernah pikir apapun. Takut aja. Sampai hari ini, saya mencoba mengingat, dia masih ada di kampung. Sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi waktu saya pulang dari Jakarta, saya ketemu dia. Sambil saya mengingat dulu Bapak ini ajar saya apa. Minimal satu kata yang saya ingat. Satu pun saya tidak ingat dia ngomong apa. Jadi kenangan terhadap Bapak itu hanya kumisnya. Tidak pada kata-katanya. Itulah yang mengajarkan saya. Sangat berat bila kita berhadapan, anak-anak berhadapan dengan seseorang, guru, yang sangat jahat. Mungkin Bapak itu tidak maksud jahat. Tapi dia punya perilakunya itu dia tidak sadar. Dia mungkin bagi dia, ya memang saya sudah begitu. Contoh kayak gubernur kan, kalau orang ketemu, ya karena itu saya menyadari itu, begitu ketemu, tidak jahat. Hai apa kabar, kemana, bagaimana hidup di sana, bagaimana, kita ngobrol, rileks. Supaya yang bersangkutan mengerti. Tapi kalau datang duduk, ada perlu apa dengan gubernur? Sudah makan belum? Langsung lari lagi. Itulah dunia pendidikan. Karena itu saya bilang, budayanya kalau ada, TB kalau di timur, TB aja dulu, TB. Kalau bisa makan pagi sekolah negeri, saya tuh mau bilang ke Menteri Keuangan dengan Pak Menteri Pendidikan. Tidak boleh dibuat desain seperti itu, lepaskan kepada daerah, mereka desain, makan pagi, sederhana. Makan singkong, makan ubi, makan pisang, makan kelor. Latih bisa kesempatan anak-anak itu makan dulu. Mereka bergembira, makan di 5:30 pagi, bergembira di 5:30 pagi. Lalu nanti mereka masuk kelas. Kasih sedikit rileks, baru mulai masuk. Tidak bisa dengan ketat begitu, tidak bisa. Karena itu perlu waktu. Kalau kita masuk 7:30, bermulai 7:30, jam begini kita setengah mati baik. Karena itu jam 12, setengah 12 pulang. Tidak boleh, lewatin dulu panasnya. Selesai panas lewat, kita bisa bikin lagi ekstrakurikuler. Sehingga orang nyaman, anak-anak itu nyaman. Kecuali kita nanti sekolah-sekolah sudah kaya. Nanti kita punya industri maju, vanili tidak dikirim lagi, vanili buat sendiri, pendidikan bisa menghasilkan orang yang buat industri vanili, kita punya kopra bikin sendiri, semua ikan kita semua jadi industri. Nah, saat itu sekolah-sekolah pakai AC. Boleh diatur. Karena kita sudah ber-AC, masuk pagi, istirahat, nanti siang lanjut terus karena kita ber-AC. Tapi kalau begini tidak bisa. Anak-anak itu tidak akan pikirin. Nah, karena itu saya mendorong kita semua untuk memikirkan itu. Terus menerus. Tapi caranya gimana? Karena itu saya sudah minta kepada Kadis, kamu tidak akan bangun SMA SMK lagi. Bangun asrama di setiap SMA SMK yang ada. Seluruhnya berasrama. Jadi kita hanya perbanyak asramanya. Sekolah tidak ada. Mau masuk sini. Sekolah negeri mau? Nah sini masuk. Dari sekolah-sekolah. Kalau di kota yang sudah dibuat menjadi apa namanya tuh? Mereka kota, zona. Ah itu tidak apa-apa. Buat zona. Zona ini SMA ini, SMK ini. Zona ini SMA ini, SMK ini. Itu tidak apa-apa. Dia seperti sebuah kawasan yang sudah berasrama. Itu tidak masalah. Seperti Kota Kupang umpamanya. Tidak perlu karena dia zona. Tapi kalau di kampung tidak bisa karena dia dari mana-mana. Karena itu harus dibuat asrama. Ini desain kita. Jangan pernah kita bilang menurut ini Finlandia. Belum sampai mana kita orang sampai Finlandia. Itu 1 tahun pun hanya dapat 1 bulan panas. Saking orang bingungnya, dia panas sepanjang masa dan tidak pernah terbenam mataharinya. Mereka sebut dengan white night. Malamnya itu terang terus, disebut white night. Finland, Rusia khususnya di Saint Petersburg, itu daerah white night.
Denmark. Karena itu kita jangan bangun cara berpikir kemajuan negara lain kita ikut. Tapi daerah kita tidak sama. Mereka tidak memiliki panas model seperti kita, ada iridasi mataharinya. Jam begini kita ada di 28 derajat Celcius, menuju kepada 31, menuju ke 35, menuju ke 41 di bulan Juni, Juli, Agustus. Mana ada yang sama? Kita berbeda. Karena itu kita mulai membangun cara kita dengan sendirinya. Yang kedua, mengapa kita selalu gagal? Setiap negara selalu, dunia pendidikan, dia selalu bermuara. Selalu berhubungan, related to local resources base. Selalu. Kita tidak. Mana anak-anak kita SMK? Jarang anak SMK kita tahu, umpama peternakan. Coba kita tanya, peternakan model apa yang sudah kamu tahu di NTT? Pasti tidak tahu dia. Hari ini kita punya. Jadi teman-teman SMK peternakan bisa bawa di Sumba. Kami sedang membangun 6.500 hektar. Bapak Ibu kalau berdiri di situ, guru-guru pikir di sana, you tidak merasa itu NTT. Itu seperti New Zealand. Sapinya sama tinggi semua. Sapinya makan, semua dicek dengan handphone ketahuan. Hari ini beratnya naik sekian. Semua sama tinggi, naiknya sama semua. Rumputnya semua sama. Sorghumnya bagus-bagus. Itu desain pembangunan karena pengetahuan. Kita tidak. Sarjana peternakan lamar menjadi pegawai negeri, taruh di keuangan. Saya, kenapa kamu tidak belajar akuntansi untuk ke situ? Nggak PP peternakan. Ya Bapak waktu habis itu lamar jadi. Nah, kenapa kamu lari ke keuangan? Bapak percaya saya ke situ jadi. Saya akhirnya ditaruh di situ. Tapi saya mengerti juga Bapak sekarang. Oh. Kenapa kau buang-buang uang untuk belajar peternakan? Nah itu kita punya masalah. Masalah kita. Kenapa peternakan kita tidak maju? Begitu juga pertanian kita. Kita jangan bermimpi bahwa kita hari ini vanili kita bagus. Tapi kalau tidak disiapkan dengan baik, kita akan jual terus bahan baku. Dan tidak akan pernah maju. Kita harus menuju industri. Dan industri itu harus juga related pada dunia pendidikan. Tidak bisa tidak. Karena itu saya minta berulang-ulang lewat kepala dinas dan kepada kita semua, Pak Bupati ada di sini, Pak Wakil. Mulai untuk dengan kesempatan Menteri Pendidikan membuat Merdeka Belajar itu, marilah kita pergunakan mereka belajar itu secara optimal. Dengan cara keluarkan mereka dari kelas, pergi untuk belajar di lapangan. Supaya siapapun tanya anak kita, dia langsung menjawab tentang kekayaan Nusa Tenggara Timur. Mama contoh, kamu ini murid ya, siswa atau guru, siswa. Sudah pernah ke Labuan Bajo? Berapa banyak yang ke Labuan Bajo angkat tangan? Tidak ada. Nah, bayangkan, tadi gubernurnya ngomong tentang Labuan Bajo begini. Tidak ada empati, kenapa? Tidak ada related dengan tempat itu. Hubungan emosionalnya tidak ada. Itu Pak Linus. Apa Pak Guru Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana kita mau menamakan diri NTT yang maju, yang hebat? Ini momentum terbaik kami. Kami memiliki Labuan Bajo. Apa saja di Labuan Bajo. Itu artinya bintang kecil di langit yang biru, katanya. Itu dunia kita. Karena itu mari, dengan kesempatan pemerintah membuat Merdeka Belajar ini, mari kita pakai maksimal. Bila perlu kita lewatin. Saya bilang kepada menterinya, kesempatan Bapak memberikan ini, terima kasih karena program Merdeka Belajar akan membantu Nusa Tenggara Timur luar biasa. Ditanya saya, hal apa membangun Nusa Tenggara Timur? Karena kami tidak pernah tunduk lagi terlalu banyak kepada pusat tuh. Kami meng-create sendiri supaya seluruh kami punya anak didik, mereka paham kekayaannya dengan baik dan mereka sekolah untuk menuju ke situ.
Nah, itu perlu guru yang hebat. Seorang profesor pendidikan yang punya pengalaman riset berbagai dunia. Profesor Joe Boiler dari Stanford University. Dia katakan bahwa di dunia tidak ada anak didik yang bodoh. Kalau sempat ditemukan anak yang bodoh, maka dia adalah makhluk yang paling rugi menemukan guru yang salah. Katanya, saya cuma ikut saja. Saya kan bukan guru pendidikan, saya tidak belajar pendidikan. Katanya, Joe Boiler ngomong itu. Yang juga searah dengan Bapak Profesor Yohanes Surya. Karena itu memang kita mulai. Kita membangun. Keluar dari zona nyaman kita, keluar. Mari kita bergerak. Tunjukkan kepada anak-anak macam apa itu panas matahari punya ini. Oh, ini modelnya. Tunjukkan ke anak-anak itu bagaimana keindahan yang ada sehingga orang datang. Tunjukkan kepada anak-anak bagaimana hotel-hotel bintang 5, bintang 6 yang sedang ada di Labuan Bajo. Kita tunjukkan kepada anak-anak bagaimana menjaga kebersihan supaya orang bisa melihat itu menjadi standar. Kita mengajarkan kepada mereka bagaimana tidak ada formalin di dalam makanan, buah-buahan, dan seluruh ikan yang kita miliki. Supaya standar itu terjaga dengan baik. Itu dunia pendidikan. Karena itu tidak gampang. Dan oleh karena itulah kita maju dalam peradaban berikut. Naik terbang ke atas. Momentum yang dipercayakan kepada kita oleh Presiden Joko Widodo. Dan dunia hari ini kepada Nusa Tenggara Timur. Lewat Labuan Bajo. Itu juga adalah merek yang kita akan pakai untuk kita bertumbuh bersama. Selama kita paham. Karena itu saya minta Pak Bupati, tolong dengan seluruh OPD, sampaikan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah mempercayakan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah KTT ASEAN Summit, dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di Nusa Tenggara Timur. Enjoy East Nusa Tenggara Province. Itu harus dilakukan. Kita harus kampanye, harus gerak. Ini momentum, jangan pernah kasih biasa. Momentum semua tiap hari nari, terima kasih. Bikin menjadi kekuatan gerakan. Karena ini kebangkitan kita. Pak Bupati gerakin semua, menari, terima kasih. Bikin kolosal. Terima kasih, selamat datang. Kami dari Maumere, ini jelaskan. Sehingga orang lihat, ini momentum. Kenapa kita diam saja? Ini kan harusnya tidak boleh ada di Nusa Tenggara Timur ini. Harusnya ada di Jakarta, harusnya ada di Bali. Tapi karena Joko Widodo, maka hari ini ada di NTT. Dan akan terus. Kenapa? Karena begitu standar itu diberikan kepada sebuah daerah, dan dia terus menjaga, maka automatically kemudian hari, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun akan datang, Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Labuan Bajo, akan menjadi tempat untuk dilaksanakan seluruh KTT apapun, karena dia telah siap. Mengapa? Karena sekarang hotel-hotel bintang 6 banyak sekali gara-gara KTT ini. Mereka telah datang, bahkan ada yang sudah minta izin percepat. Mereka ingin membangun segera. Momentum kita. Kalau itu terjadi, maka semua kita punya produk akan menuju ke sana. Kemajuan luar biasa pulau ini. Sebentar saja, Maumere sudah dipenuhi manusia. Karena begitu banyak orang datang. Orang datang di Labuan Bajo kan dia pasti mau juga. Mau kemana lagi abis ini? Wow, Maumere ada gini, Larantuka. Oh, kami di sana kami punya ini. Orang akan menikmati pengalaman yang berbeda-beda. Sekali dia hadir di sana dengan pengalaman yang berbeda-beda. Dan itu akan dia miliki di sini. Dan itulah bedanya Nusa Tenggara Timur. Geser sedikit budayanya beda. Geser sedikit budayanya beda. Tidak dimiliki oleh Bali. Karena itu saya bilang, NTT bukan Bali. Kami bergeser sedikit, langsung beda. Bahasanya beda, kainnya beda, semuanya beda, menarinya beda, walaupun narasinya kurang-kurang sedikit. Tapi kami begitu beragam, kekayaan kami bukan alamnya saja, tapi budayanya, wow. Sayangnya kami belum mau untuk menyiapkan dengan baik. Tapi inilah momentum. Momentum kita saat ini. Itu Pak Bupati, sama guru, Bapak guru semua, anak-anak, saya lepas ini tolong bikin di YouTube itu. Daripada kalian marah-marah gubernur jam 5 pagi, nah, bikinlah ini. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo atas kepercayaan kepada Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, untuk diadakannya konferensi tingkat tinggi level ASEAN di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang,
pada semua tamu undangan hadir, enjoy East Nusa Tenggara Province. Kami memiliki ini, bagus kalau kainnya menarik, orang akan nonton. Pasang di sana. Pak Bupati bisa pasang di beberapa tempat di Labuan Bajo tentang bagaimana program-program dan keindahan-keindahan Momere, Flora Apasika, bisa. Produk-produk itu bisa diperkenalkan. Dan kita memberikan hadiah kepada 11 kepala negara sepeda asal Nusa Tenggara Timur, yaitu sepeda bambu. Jadi bambu yang nanti diberikan kepada sepeda yang sangat dibanggakan dunia hari ini. Perdana Menteri Australia sangat berterima kasih dan suka sekali diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sepeda bambu dari Flores. Dan sepeda itu juga yang akan diberikan kepada 11 kepala negara sebagai hadiah dari Nusa Tenggara Timur. Karena itu, jangan anggap lagi kita ini orang biasa. Kita udah level udah tinggi kita. Jangan pernah anggap kita orang biasa. Kita punya level sudah naik. Mari kita berkembang naik. Mari kita semangat untuk bangkit. Semangat kita harus terus ada. Berjuang terus kita naik. Bolehlah kemarin orang meremehkan kita. Hari ini tidak bisa. Kita sedang menyiapkan energi kita untuk take off. Kita menuju pada take off. Kita terbang. Karena itu saya harapkan semua anak-anakku berjuang. Kamu harus mampu untuk lebih baik daripada kami. Dengan cara terus bersemangat dan disiplin. Tanpa disiplin tidak bisa. Tanpa disiplin. Karena itu terima kasih buat semua, khususnya choir tadi. Kamu akan berangkat ya, kemana itu? Malaysia, bantuan dari saya 100 juta buat kalian. Jangan ketawa, senang, menyanyi baik-baik supaya bawa pulang baik-baik ke kita. Pagi di sana perkenalkan, kapan berangkat? November. Nah, karena November berangkat, kalian wajib mengerti Labuan Bajo, satu pulau Flores dan seluruh NTT, kamu harus mampu menjelaskan keindahan, kehebatan di sana, ya. Harus mampu. Kalian menjadi duta. Uang 100 juta itu tugas kalian, jadilah duta Nusa Tenggara Timur di sana, menjelaskan dengan baik seluruh kekayaan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Saya punya leher sudah sakit, saya mau berhenti. Tapi yang pasti kita bersyukur semua, kemajuan terus berjalan. Bapak mama, bapak guru, mama guru, mari kita membangun hati kita, semangat kita, mendidik anak-anak kita sebagai modal. Panggil dengan hati nurani, pikiran yang baik, maka percuma sia-sia kita membangun ini. Akan runtuh di kemudian hari. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang dilakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita selalu. Salve, salve, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk kita sekalian di kesempatan yang sangat berharga di siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Selanjutnya mari kita ikuti doa syukur yang akan dibawakan. Kami mengundang Romo Fidel untuk memimpin kita sekalian dalam doa syukur. Siang semua, mari kita siapkan hati dan kita berdoa meneman kepercayaan kita masing-masing. Perkenankan saya bawakan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, sungguh agung karya cinta-Mu bagi kami sekalian. Kami sungguh mengagumi betapa dahsyat kekuatan kuasa-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua, teristimewa ke dalam diri hamba-Mu Bapak Gubernur yang telah hadir di tengah kami
dan memberikan kami semangat yang begitu besar, paradigma berpikir yang begitu luas, yang membantu kami untuk terus bergerak dalam menelusuri hari-hari hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini, kehadiran Bapak Gubernur bersama seluruh rombongan, pemimpin kami yang saat ini sungguh memberikan inspirasi bagi kami sekalian. Kami berdoa, semoga Engkau mencurahi hamba-Mu kebijaksanaan, ketulusan, dan kekuatan untuk tetap memimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa kepemimpinannya dengan pelbagai upaya menuntun rakyat-Mu untuk keluar dari kemiskinan kepada kesejahteraan, kepada bonum commune yang menjadi harapan dan cita-cita kami semua. Kami juga bersyukur untuk kehadirannya yang telah menggerakkan kami untuk semakin berjuang di bidang pendidikan, memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini melalui satuan pendidikan kami masing-masing. Bapa yang kekal, semoga Engkau menuntun kami semua, juga menuntun hamba-Mu dalam perjalanan selanjutnya. Hadirlah dan bimbinglah kami selalu, karena hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup dan perjuangan kami hari ini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, seluruh rencana dan perjuangan kita dan perjalanan Bapak Gubernur selanjutnya diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam.
Oke, terima kasih. Setelah ini Bapak Gubernur langsung akan meninjau lokasi pameran yang ada di depan dan setelah itu akan menikmati santap siang bersama. Dan kita berikan tepuk tangan juga untuk suasana di siang hari ini. Kita masih tetap semangat. Dan untuk selanjutnya kami informasikan juga untuk Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini akan ada petugas yang akan mengatur kita sekalian untuk santap siang. Di depan sekolah ini juga ada pameran, kita sekalian juga nanti akan bisa berkesempatan untuk meninjau pameran yang sudah disiapkan. Dan panggung ini juga nanti akan diisi oleh teman-teman adik-adik yang akan mengisi acara, silahkan. Tapi sambil kita santap siang.